itu final. Ini maka saya tegaskan sekali lagi ya. Ini saya tegaskan sekali lagi. Pengajuan KUR dari 1 sampai 100 juta tanpa agunan sama sekali. Itu ya. Nah, bahwa memang masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kejadian yang mungkin oknum-oknum di lapangan masih meminta agunan. Memang kita harus akui masih ada. Apa Pak? Gue pikir mau kasih kejutan happy birthday buat gue. Apa-apa? Rapat rutin pembahasan, ini kan rapat komite pembiayaan untuk UMKM yang diketuai oleh Pak Menko Perekonomian. Jadi ya kita rapat rutin, pertama evaluasi distribusi KUR di 2025, lalu perencanaan KUR untuk 2026 itu. Pak, evaluasi yang dari KUR tahun ini untuk diterapkan di tahun depan apa Pak? Alhamdulillah total penyaluran KUR dari target kita 200, ini UMKM ya, yang untuk usaha mikro kecil menengah, kan udah ada yang KUR perumahan, ada KUR padat karya itu di Kementerian Perindustrian, ada KUR Al-Intan di pertanian. Saya khusus yang UMKM ya. Dari target yang sudah ditentukan 286 triliun, alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar 238 triliun, jadi sekitar 83%. Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta. Debitur graduasi itu yang naik tingkat ya, yang dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, super mikro. Target saya 1,1 juta, 1,2 juta debitur. Alhamdulillah debitur graduasi melebihi target sebanyak 112%, yaitu sekitar 1,3 juta. Lalu ada target juga ditugaskan kepada saya dari plafon yang tadi 286 triliun, 60%-nya itu harus ke sektor produksi. Nah, ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang kita terrealisasi, yaitu di angka 60,1%. 60,7%, tuh grafiknya tuh. Nih, ini kan dari tahun 2020 nggak pernah sampai di 60%, 2021, 2022, 2023. Nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7%. Insya Allah di Desember akhir kita tercapai di 61%, akan naik lagi di 61%. Nah di 2000 terus potensi penyerapan tenaga kerja tadi juga ada dibahas, potensinya sekitar 8 sampai 11 juta. Namun memang saya harus akui masih ada tantangan. Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini rata-rata masih sektor informal. Saya tadi mendapatkan amanah dan saya laporkan juga di komite bahwa target Kementerian UMKM ke depan kita akan mengupayakan membuat program untuk yang dari sektor informal kita geser ke sektor formal. Terus saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5%. Dan yang menarik saya sampaikan bahwa kalau selama ini KUR itu dibatasin pengambilannya sampai 4 kali saja. 1 kali ngajuin KUR, yang kedua ngajuin KUR, yang ketiga, keempat hanya maksimal 4 kali untuk sektor produksi dan 2 kali untuk yang perdagangan. Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas. Jadi nggak ada batasan Pak? Nggak ada batasan. Lalu yang kedua, yang tadinya kan sekarang sama ini kan pengajuan pertama 6%, betul nggak? KUR yang kedua naik 7%, KUR yang ketiga naik 8%, KUR yang keempat naik 9%. Sekarang semua sama 6%.
Iya, jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6%. Ini juga berdasarkan arahan dari Pak Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, dan kami yang ada duduk di anggota Komite Pembiayaan UMKM, kita ingin memberikan afirmatif dan stimulus pergerakan ekonomi. Oke? Kapan itu? Mulai awal Januari 2026. Pak, berarti Iya, dirubah nanti. Itu Permenko-nya nanti akan disiapkan. Oke, cihui semuanya. Sip. Pak, rencana tarif PPh final UMKM yang mau Oh, itu udah diputuskan. Yang di bawah 500 juta itu 0%. Yang di bawah itu omset ya, yang omsetnya di bawah 500 juta untuk UMKM kita itu 0%. Omset yang di bawah 4,8 M dalam 1 tahun itu 0,5%. Udah diputuskan berakhir sampai 2029. berarti nggak jadi permanen, Pak? Oh enggak, maksudnya, sorry, saya maksudnya permanen, jadi sampai batas waktu yang tadi ditentukan. Pak, kemarin Ya udah, memang udah dibahas kan. Pak, kemarin anggota DPD kan sempat mengeluhkan bahwa sektor kur itu diberikan agunan, Pak, padahal pinjamannya 1 sampai 100 juta, Pak. Sejauh ini apakah sudah ada koordinasi atau investigasi dengan Begini, Kemenko Mas terkait Himbara? Mbak, itu final. Ini maka saya tegaskan sekali lagi ya. Ini saya tegaskan sekali lagi. Pengajuan kur dari 1 sampai 100 juta tanpa agunan sama sekali. Oke. Itu ya. Nah, bahwa memang masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kejadian yang mungkin oknum-oknum di lapangan masih meminta agunan, memang kita harus akui masih ada. Itu ya. Tetapi yang harus dipahami bahwa tegas kok secara aturan, dan kita kalau memang ternyata masih ada laporan, silakan berikan laporan resmi pada kami gitu. Kami pasti akan tidak lanjutin dan akan berikan sanksi. Sanksinya itu tidak dibayarkan subsidi kurnya kepada bank terkait. Itu tegas sekali tuh. Jadi dalam setiap rapat evaluasi kami Kementerian UMKM dengan bank-bank penyalur, kita menegaskan bagi apabila ada temuan dan itu terbukti, itu dan banyak kejadian kok laporan masuk, kita tidak cairkan subsidinya. Saat ini sudah ada Pak yang Udah banyak, udah ada beberapa kok. Nah, cuman mungkin ya makanya nanti mungkin saya menghimbau kepada teman-teman DPD RI, siapapun lah. Kita kan yang punya temuan laporkan aja kepada kami. Makanya Mbak, dalam waktu dekat kan kami bulan Desember akan launching sistem Sapa UMKM, sistem terintegrasi itu. Nanti semuanya itu akan kita pool di situ tuh. Jadi laporan-laporan dari saudara-saudara kita usaha mikro kecil menengah itu kita akan poolkan semua laporannya di situ. Jadi terintegrasi semua. Jadi hari ini kan kita memang ada laporan pengaduan ya, tapi kan konvensional Mbak. Bagaimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Sulawesi, yang di Papua, di Kalimantan, Sumatera, mereka mau melaporkan mengadu kayak gini. Nah, maka dari itu sistemnya kita buat. Maka itulah kita buat platform sistem terintegrasi itu namanya Sapa UMKM. Cuman saya mohon maaf ya kepada publik, ini baru terrealisasi Desember. Jadi insya Allah nanti setelah Desember semuanya saudara-saudara kita yang ada di ujung sana dia akan bisa lapor ke Sapa UMKM. Pak, soal nasib thrifting sendiri apakah dibahas juga Pak di atas, Pak? Enggak. Kita hanya khusus bahas mengenai kur saja. Karena memang hari ini rapatnya Konten kreator dan thrifting itu gimana Pak? Ada tindak lanjut ya? Konten kreator yang memasarkan thrifting. Nah begini Mas, saya mau luruskan dulu ya, mungkin ini juga buat kita yang kita tindak itu mereka yang melakukan impor baju bekas. Saya nggak mengenal, saya nggak tahu deh mau thrifting kah, thrift apa segala macam. Pokok bagi saya, bagi kami Kementerian UMKM yang kita dan kementerian lainnya yang kita lakukan tindakan itu mereka yang mengimpor baju-baju bekas. Karena ingat loh, thrifting ini kan juga ada beberapa macam model kan. Jadi nggak semua juga thrifting itu jelek gitu loh maksudnya. Yang jadi isu adalah yang melakukan impor baju-baju bekas. Nah ini yang kita tindak. Namun ditugaskan kepada Kementerian UMKM, kami harus menyiapkan substitusi produk barang-barangnya.
dari yang tadi mereka menjual baju-baju bekas dari luar negeri, kita ganti dengan produk-produk domestik dalam negeri kita. Supaya apa? Supaya pedagang-pedagang baju-baju bekas itu yang impor dari luar itu mereka tetap masih bisa berdagang. Itu. Oke? Berarti nanti arahnya itu Pasar Senen akan diubah untuk menjadi produk lokal semuanya, Pak? Pasar Iya Senen. dong. Oh, oke. Nah, per hari ini kita sudah konsolidasi, sudah ada 1.300 brand produk lokal kita yang sudah kita konsolidasikan. Oke. Dari baju, celana, sepatu, sendal, produk-produk sudah kita kumpulkan 1.300 brand lokal kita, dan nanti dalam waktu dekat kita akan tindak lanjuti. Berarti udah ada sosialisasi. Kita kan di tahun akhir awal tahun sudah mulai pure. Dari sekarang kita udah mulai kerja. Ada targetnya kan berapa persen? Kalau udah kayak begini nggak mungkin mas kita targetin, karena kan situasional kan, kasuistik kan, daerah ini seperti apa segala macam. Yang pasti kita harus siapkan dulu produk substitusinya, lalu yang kedua kita ajak bicara teman-teman, karena sementara kan mereka belum terasa nih, karena kan masih ada barang yang dijual kan. Pada saat misalnya barang yang mau dijual udah nggak ada, nah itu kan pasti mereka udah mulai harus kita pikirin tuh, jangan sampai mereka mati dulu tuh baru kita kasih substitusi. Artinya dari sekarang sudah harus mulai kita. Berarti udah ada komunikasi sama Sudah. Pas selain baju bekas kan ada kayak sepatu bekas, tas bekas, itu gimana? Pokoknya itu tadi kata kuncinya mas ya, tidak boleh melakukan impor barang-barang bekas. Nggak boleh tuh. Jadi pokoknya segala sesuatu yang bersifat barang-barang bekas nggak boleh tuh. Kalau Maman Abdurrahman diimpor tapi orisinil baru boleh. Tapi kalau Maman Abdurrahman diimpor Maman bekas yang dari luar nggak boleh tuh. Oke ya. Sorry ya, makasih ya, Gubernur, thank you ya, sukses ya. Selamat ulang tahun, Pak.